Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis bank dan lembaga penunjang pasar modal. Kalian pasti sudah pernah melakukan kegiatan belanja online, bukan? Apakah itu beli baju, beli makanan? Nah, ketika kalian melakukan kegiatan itu, bagaimana cara pembayarannya? Ya, salah satu caranya adalah dengan transfer rekening. Nah, apakah kalian tahu kenapa sih kok harus di bank-bank itu saja bisa transfer rekening? Kenapa tidak bisa di koperasi, tidak bisa di LPD atau di tempat lain? Untuk kalian tahu, mari kita sama-sama mempelajari mengenai jenis-jenis bank. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan, bank dibagi menjadi yang pertama, berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, bank dibagi menjadi yang pertama, bank sentral. Bank sentral ini atau Bank Indonesia ini adalah badan keuangan yang dimiliki pemerintah yang tugasnya menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran lalu lintas pembayaran. Yang kedua, ada bank umum. Bank umum, kegiatan usahanya yang pertama seperti bank yang lainnya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, giro, dan lain sebagainya, serta menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pinjaman. Kemudian yang kedua, bank umum ini dia adalah sebagai lalu lintas pembayaran. Dia memiliki produk jasa yang salah satunya adalah transfer rekening tadi. Selain itu ada clearing dan produk jasa yang lainnya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan fungsinya ada Badan Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR ini kegiatannya adalah hanya menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. BPR tidak berfungsi sebagai lalu lintas pembayaran karena dia tidak ada produk jasa. Selanjutnya, bank berdasarkan kepemilikannya. Ya, bank berdasarkan kepemilikannya ada bank pemerintah. Bank pemerintah ini adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Ya, ada BNI, BRI, Mandiri, BTN, dan BTPN. Kemudian bank swasta nasional. Jadi bank swasta nasional ini adalah bank pribadi yang dimiliki pribadi warga negara Indonesia. Ya, contohnya ada BCA, Bank Lipo, Bank Mega, dan Bank Danamon. Kemudian ada koperasi. Ya, bank koperasi ini adalah sebuah koperasi yang memiliki dana yang cukup besar sehingga kemudian dia bisa membuat atau menjadi sebuah bank. Contohnya adalah Bukopin. Kemudian bank yang dimiliki oleh asing atau bank asing. Ya, jadi bank asing ini adalah bank swasta, bank pribadi yang dimiliki oleh warga negara asing. Contohnya ada BII dan HSBC. Kemudian bank campuran. Bank campuran adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh, mungkin dia campuran antara swasta dan pemerintah, swasta nasional dan bangsa asing. Ya, itu bank campuran. Contohnya Bank ANZ dan Commonwealth Bank. Selanjutnya, dilihat dari segi kedudukan atau statusnya. Ada bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa adalah bank umum yang dapat melaksanakan kegiatannya di luar negeri. Jadi dia bisa transfer dari luar negeri atau ke luar negeri, ya, atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Contohnya, kalian bisa lihat BNI. Kemudian bank non-devisa. Ya, jadi bank non-devisa ini adalah bank umum yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa. Ya, sehingga dia tidak dapat melakukan transaksi transfer rekening di sana. Ke luar negeri tidak bisa. Ya, contohnya BPD. Yang terakhir, bank dilihat dari prinsip operasionalnya. Ada bank konvensional, ada bank dengan prinsip syariah. Bank konvensional itu adalah bank yang dalam menetapkan harga untuk produk tabungan atau simpanannya itu dia menggunakan bunga. Begitu juga dengan pemberian kreditnya, dia menggunakan atau menetapkan suku bunga tertentu ketika pemberian kreditnya. Ya, kemudian kalau bank dengan prinsip syariah adalah bank yang menggunakan bagi hasil atau margin keuntungan dan fee.
Jadi bank dengan prinsip syariah ini dia operasionalnya menggunakan prinsip syariah dalam agama Islam. Ya, jadi bisa saja bank umum itu beroperasi dengan dua cara ini ya. Apakah dia termasuk konvensional, apakah dia dengan prinsip syariah. Contohnya Bank Mandiri. Bank Mandiri ada Bank Mandiri yang konvensional, ada yang Mandiri syariah. Ya, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu lembaga penunjang pasar modal. Kalian tentu sudah tahu ya apa itu pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dalam jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi. Ya, di mana produk investasi yang ada dijual di pasar modal adalah produk keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan produk-produk turunan lainnya dari ketiga produk tersebut. Pasar modal diatur dan diawasi oleh OJK, dan dalam kegiatannya dibantu atau ditunjang oleh lembaga penunjang pasar modal. Ya, jadi lembaga penunjang pasar modal adalah institusi penunjang yang turut serta dalam mendukung pengoperasian pasar modal dan bertugas serta berfungsi melakukan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat umum ya. Lembaga penunjang pasar modal terdiri dari yang pertama, bank kustodian. Ya. Apa itu bank kustodian? Bank kustodian adalah bank umum yang mendapatkan persetujuan dari otoritas jasa keuangan untuk bertindak sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya. Ya. Contoh bank kustodian di Indonesia ada BCA, ada Lipo Bank, ada CIMB Niaga. Selanjutnya ada Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi Efek adalah lembaga penunjang yang berperan sebagai pihak yang melakukan administrasi yang berkaitan dengan kepentingan investor dan emiten. Ya. Kemudian yang ketiga ada wali amanat. Ya, wali amanat ini diperlukan hanya ketika perusahaan menerbitkan efek dalam bentuk obligasi. Ya. Lembaga ini bertindak sebagai wali si pemberi amanat. Ya. Kegiatan perwaliamanatan dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan perwaliamanatan dan terlebih dahulu harus didaftarkan atau terdaftar di OJK. Ya. Yang terakhir, pemeringkat efek. Jadi, pemeringkat efek adalah perusahaan investasi berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat, di mana dalam melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu perusahaan pemeringkat ini harus mendapat izin usaha dari OJK. Baiklah, untuk memperdalam materi, silahkan kalian coba menjawab soal berikut ini. Yang pertama, setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk pramusaji kapal pesiar, akhirnya Andi akan diberangkatkan untuk pertama kalinya ke Italia. Terdapat mengirimkan uang hasil kerjanya nantinya, maka Andi memutuskan untuk membuka rekening bank. Dari beberapa nama lembaga keuangan di bawah ini, pilihlah nama bank yang sesuai dengan keperluan Andi. A. BPR Lestari, B. Koperasi Dana Sahabat, C. BPD Bali, D. Bank BNI, E. Bank Sewu. Jawabannya adalah ya, betul, D. Bank BNI. Karena Bank BNI adalah salah satu bank devisa yang dapat melakukan transaksi dari atau ke luar negeri. Soal yang kedua,
PT Antariksa memutuskan untuk mengikuti kegiatan di pasar modal sebagai pemeringkat efek. Karena itu, dia harus mengurus atau mendapatkan izin pendirian dari A. Bapepam, B. Bank Indonesia, C. Otoritas Jasa Keuangan, D. Otorisasi Jasa Keuangan, E. Gubernur. Ya, betul, jawabannya adalah C. Otoritas Jasa Keuangan. Karena OJK ini adalah lembaga independen yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah yang pertama, jenis-jenis bank dilihat dari kegiatannya ada bank sentral, bank umum, dan BPR. Sedangkan dilihat dari kepemilikannya ada bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank koperasi, bank asing, dan bank campuran. Dilihat dari kedudukan atau statusnya ada bank devisa dan bank non-devisa. Sedangkan dilihat dari prinsip operasionalnya ada bank konvensional dan bank syariah. Yang kedua, lembaga penunjang pasar modal ada 4. Yang pertama, bank kustodian. Yang kedua, Biro Administrasi Efek. Yang ketiga, wali amanat. Dan yang keempat, pemeringkat efek. Demikianlah materi yang Ibu sajikan hari ini. Ya, Ibu akhiri sampai di sini. Om Santi Santi Santio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.